Assalamualaikum Pak Uji. Waalaikumsalam. Ya Pak Jazili? Lagi sibuk tidak? Tidak juga Pak. Saya ingin ngobrol beberapa menit. Ada yang perlu saya obrolkan beberapa menit. Oh boleh Pak. Mau ngobrolkan tentang apa? Ini Pak tentang supervisi akademik, tentang coaching Pak. Tentang coaching. Jadi posisi mana Pak yang bisa saya obrolkan dengan Bapak? Saya ini terkendala apa? Saya mengajar biologi, pembelajaran baru ini jam terakhir terus. Oh di jam terakhir. Ya, Jadi jadi apa kendalanya apa Pak? Jadi seperti kita ketahui kalau jam terakhir ini biasa siswa itu mengantuk, capek. Iya betul Dan betul. bagaimana ini apa? Supaya siswa tadi tidak mengantuk, tidak jenuh di jam-jam terakhir ini. Karena biologi ini pelajarannya kan cukup serius Pak, bukan pelajaran seperti kesenian, seperti olahraga. Iya betul. Jadi Bapak ingin saya mengamati kompetensi Bapak yang ingin dikembangkan di pembelajaran biologi. Iya. Pada bagian mananya Pak yang ingin Bapak kembangkan nanti? Bagian ini diskusi kelompok. Oh diskusi kelompok. Ya. Ya berarti saya nanti akan mensupervisi, akan melihat pada bagian diskusi kelompok saat Bapak mengajar nanti Pak ya. Nah, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap bagian diskusi kelompok yang akan kita kembangkan selama ini Pak? Ini apa? Ketika kelompok sudah dibagi, ini apa? Kelompok itu tidak kerjasamanya kurang Pak. Artinya ada yang bekerja, ada yang tidak bekerja di kelompok itu, ada yang menganggur seperti itu. Oh, ada yang berarti cuma sekedar nimbrung nama saja Pak. Yang lainnya bekerja, yang lain cuma tidak ada nama di kelompok itu. Oh ya baik Pak. Berarti nanti ketika Bapak mengajar, saya akan meluangkan waktu untuk masuk di kelas Bapak. Ya. Kira-kira kapan Pak itu bisa kita laksanakan? Besok Pak. Besok. Bapak ada jam mengajar jam keberapa? Besok jam ke 5.6 Pak. Jam ke 5.6. Oke, Di saya kelas lihat. 11.1. Kelas 11.1. Besok jam ke 5.6. Jadwal. Oh, pas saja Pak. Besok jadwal saya jam ke 5.6 itu jam kosong Pak ya. Berarti saya bisa masuk di kelas Bapak untuk melihat diskusi kelompok di pelajaran yang akan Bapak ajarkan ya. Oke, kalau begitu besok saya akan usahakan untuk meluangkan waktu supervisi dengan Bapak ya. Oke, terima kasih Pak. Saya akan upayakan untuk masuk di kelas Bapak ya. Terima kasih besok Pak pagi ya. ya, sama-sama Pak. Ya, sampai berjumpa besok pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keesokan harinya. Semua siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya. Bapak lagi kurang fit ya, jadi pakai masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar 11-2? Oke, kurang kompak ya. Tetap semangatnya masih Rio ya. Oke, apa kabar 11-2? Sudah makan siang Pak ya? Belum kali. Sudah sholat zuhur? Ya ya, marilah kita buka pelajaran siang ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Coba kalau kalian buku paket
tulisnya. Sudah ketekan belum kemarin? Kelas 10 pernah belajar organisasi kehidupan tidak? SMP pernah sebenarnya ya. Organisasi kehidupan itu dimulai dari apa? Yang paling kecil ya. Sel, betul. Makanya organisasi kehidupan itu dimulai dari sel. Itu yang paling kecil. Kemudian dari sel jadi apa? Sebelum jadi kita, sel jadi sebelum jadi kita yang sempurna ini apa dah? Sel itu bagian yang kecil ya dari tubuh manusia. Nah, Bapak udah kasih dulu warna-warni ya supaya hidup kita berwarna ya. Jangan hitam saja ya. Oke, sel tadi apa nak? Unit terkecil. Oke. Setelah itu ini terkecil yang menyusun. Menyusun siapa? Tubuh siapa? Makhluk hidup. Katanya tubuh manusia. Catatlah, itu pengertian sel. Sel adalah unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup, contohnya tubuh manusia. Berarti di tubuh kita ini bagian terkecilnya namanya sel ya. Kalau ada pertanyaan, ada tidak yang lebih kecil lagi dari sel? Di pelajaran ini apa? Atom ya, atom ya. Ya, atom itu lebih kecil lagi dari sel ya. Tapi apakah atom ada di tubuh kita, makhluk hidup manusia? Ada atau tidak? Saya akan bersama guru ini apa? Menanyakan apa ya? Atom itu ada tidak di tubuh makhluk hidup manusia? Yang jelas bagian terkecil di tubuh manusia makhluk hidup adalah sel. Sel tadi membentuk apa nak? Jaringan. Jaringan membentuk organ. Kita hari ini membicarakan tentang sel. Kemudian yang pertama yang kita bahas sejarah ya. Sejarah penemuan sel. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah sejarah penemuan sel. Bukan jumpa dan bukan. Kemudian, oke, apa yang Robert Hooke itu amati? Yang dia amati adalah sayatan gabus. Yang diamati oleh Robert Hooke itu adalah sayatan gabus tanaman ubi kayu ya. Sayatan gabus tanaman ubi kayu. Oke, apa yang dia temukan? Yang diamati ini, apa yang dia temukan? Yang dia temukan adalah ruang-ruang kosong yang diberi istilah oleh Robert ini selula, artinya sel. Itu yang orang yang pertama kali menemukan sel. Kemudian yang kedua, ada dua ya ilmuannya ya, orangnya ya. Anthony Van Leeuwenhoek. Gimana ini? Ini Tanjung kan?
Gimana? Dari mana tahu Belanda? Inilah dua orang ilmuwan yang menemukan sel, Robert Hooke dan Antoni van Leeuwenhoek. Nah, Robert Hooke ini, oke, kesimpulannya ya, kesimpulan ditemukan oleh Robert Hooke ini adalah sel mati kesimpulannya. Karena sayatan gabus ini masuk ke kategori sel mati. Sedangkan bakteri itu makhluk hidup atau bukan? Makhluk hidup. Yang ditemukan oleh Antoni ini adalah sel hidup. Setelah bisa dipahami? Saya. Oke, kawan. Ada pertanyaan tidak ada? Bapak yang bertanya. Sel ada 4. Kamu tulisan nomor kurang jelas bisa ditanyakan ya. Yang pertama, teori sel itu sel sebagai unit struktural makhluk hidup. Yang menyatakan teori ini itu ya, Schleiden dan Sequan. Apa arti struktural? Struktur, apa maksudnya struktur? Yang menyusun, berarti maksudnya sel itu sesuai dengan pengertian sel. Sel itu sebagai penyusun tubuh makhluk hidup. Itu maksud sel sebagai unit struktural ya, maksudnya. Kemudian yang kedua, sel sebagai unit fungsional. Dari kata fungsional, fungsi maksudnya apa? Memiliki kegunaan. Betul, secara bahasa memiliki kegunaan ya. Bapak mau tanya, jawab ya atau tidak, apakah di tubuh kita terjadi proses kehidupan tidak? Apa proses kehidupan yang terjadi dalam tubuh kita? Proses kehidupan yang terjadi di tubuh kita apa? Proses kehidupan yang terjadi dalam tubuh kita apa saja? Bernapas ya, mencerna makanan, mengeluarkan zat sisa. Terjadi tidak di tubuh kita? Terjadi. Nah, karena tubuh kita tersusun atas sel, berarti di dalam sel juga terjadi proses kehidupan seperti itu. Jadi di dalam sel juga terjadi, sel itu juga bernapas, juga mencerna makanan, juga mengeluarkan zat sisa ya. Itu maksudnya sel sebagai unit fungsional, karena di dalam sel terjadi proses-proses kehidupan. Yang ketiga, sel sebagai unit reproduksi makhluk hidup. Apa arti reproduksi? Berkembang biak. Berarti sel itu berkembang biak, tumbuh dan berkembang sel itu ya. Itu maksudnya ya. Atau sel sekarang berasal dari sel sebelumnya ya. Itu maksudnya. Sel sekarang berasal dari sel sebelumnya. Sel itu terus tumbuh dan berkembang. Terakhir, sel sebagai unit hereditas. Apa arti hereditas? Pewarisan sifat ya, pewarisan sifat. Oke ya Bapak, biar
ide ini bingung. Coba gambar dulu. Ini gambar apa? Dalam ini termasuk apa kira-kira? Sel, jaringan, organ, atau sistem organ? Maksud apa? Termasuk apa daun ini? Organ, betul. Daun ini termasuk organ. Daun ini termasuk organ. Nah, organ tadi kan tersusun atas apa? Jaringan dulu. Jaringan dulu ya. Kemudian, nah jaringan tersusun atas sel kan? Oke, anggaplah yang titik kecil ini adalah sel di dalam ini. Nah, kalau sel ukurannya besar atau kecil? Kecil. Bisa dilihat dengan mata biasa. Dengan alat ya, dengan alat namanya mikroskop. Nah, ini misalnya selnya sudah dilihat dengan mikroskop, jadilah seperti ini selnya. Seperti donat. Gila? Donat tidak ya? Tidak. Ini kira-kira donat ya. Siang-siang membicarakan makanan. Oke. Anggaplah ini adalah sel ya. Di dalam sel itu ada ini. Oke. Di tengah sel namanya apa? Inti sel, betul. Nah, di dalam inti sel ini ada ini namanya. Ada namanya pro apa? Kromosom. Di dalam kromosom itu ada DNA dan DNA dan gen inilah yang membawa sifat keturunan. Jadi kalau ditanya, di manakah gen dan DNA itu? Di dalam kromosom. Di manakah kromosom itu? Di dalam inti sel. Di manakah inti sel? Di dalam sel. Di manakah sel itu? Di jaringan. Di dalam tubuh makhluk hidup, tubuh manusia. Tuh kira-kira. Saya pahami? Kalian kan pernah mendengar tes DNA ya? Pernah kan? Itu apa itu nak? Tes DNA itu? Itu apa? Itu apa kira-kira tes DNA? Untuk memastikan apa? Untuk apa? Memastikan apa coba? Dicocokkan? DNA siapa dan siapa? Orang tuanya dan anaknya ya. Siapa tahu ya? Itu anak siapa ya? Itu bapaknya siapa? Itu dilakukan tes DNA. Nah, DNA itu di dalam inti ya. Inti di dalam tubuh. Oke, paham? Oke. Selanjutnya, biar materi sel lebih paham, kita akan melakukan diskusi kelompok. Sudah paham bagi kelompoknya kan? Sudah. Oke, sekarang waktunya duduk di kelompoknya masing-masing. Kita main tepuk bilangan kelipatan 2. Kelipatan 2 itu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kalau kelipatan 2 silakan tepuk. Kalau bukan kelipatan 2 silakan lanjutkan bilangan selanjutnya. Nah, ini bisa lo ya. 1, 3, 5, 7, 9. Pas kelipatan 2 silakan tepuk. Pas bukan kelipatan 2 lanjutkan bilangan teman. Paham? Masih ada paham? Oke ya. Atau pas ketemu bilangan genap, tepuk, bukan genap berarti lanjutkan bilangan selanjutnya. Kita ini belajar hitung 1 sampai 10 ya. Paham tidak? Oke, kita coba ya. Kita coba barisannya dulu ya. Oke, siap kalian? Oke, kita lihat betul atau tidak ya. Mulai. 1, 2, salah. Buat tepuk saja dan ngomong ya. Barisan ini siap? Oke, sudah nyambung barisan ini? Jam siang ya, nyambung. Siap? Mulai. Salah. Siap kan ya? 1, 2, siap. Oke, mulai. Oke. Mulai. 3 barisan ini belum connect-nya ya. Barisan ini siap? Oke. Konsentrasi. Mainnya harus konsentrasi. Ya. Oke, mulai.
Oke ya, sudah nyambung? Sudah. Main ini konsentrasi ya. Ini 3 kali nyambung, 3 kali masih nyambung, berarti memang ini. memang jam siang itu lawan ya. Lawan tidak nyambung ya. Siap? Siap tidak nyambung? 3 kalinya gitu ya. Oke, mulai ya. 1, 2. Oke, ini sudah 3 kali tidak nyambung ya. Berdasarkan ini siap? Oke, mulai. 2 atau 1. Berdasarkan ini 3 kali tidak nyambung berdasarkan ini. Berdasarkan ini siap? 2 lah. 3 pas kita lipat lagi 6 siap? Akhirnya 3 kali sudah nyambung ini. Siap Pak. Siap, jam siang ya. Oke, ini terakhir ya, udah menit diskusi. Oh jangan bertepuk Mas Ganjil. Senang. Pas kena tepuk, Mas Ganjil ajukan bilangannya. Siap pada saat ini? Siap. 1. Siap? Siap. Ini 5 kalinya ya. Saya 11 dulu tadi nyambung ya. Nah, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Paham? Oke, ini terakhir ya. Ini terakhir, nanti kita diskusi ya. Siap ya? Jangan sampai 5 kali tidak nyambung. 11, 2. Mulai. 1, 3. Oke, baru saya siap. Oke, sudah mulai ya. Bapak mau milih siapa ya? Bapak siap? Oke ya, kamu terakhir ya. Udah nyambung dulu nanti 5 kali nyambung sekali dulu ya. Kantong siang ya. Jadi konsentrasi ya. Nah, kitanya kan S-breaking, jadi jangan tegang, santai namanya main ya. Konsentrasi. 9. Oke, lain kali kita main ya. Oke, sekarang waktunya duduk di kelompok masing-masing ya. Kelompok 2 namanya ini nama bagian-bagian sel ya. Sitoplasma. Sitoplasma. Kelompok 3 namanya ribosom. Kelompok 4 namanya lisosom. 5 namanya mitokondria. Yang terakhir namanya sentriol. Itu nama-nama kelompok. Tujuannya untuk apa ini? Biar kalian ingat nama bagian-bagian sel. Oke, ini tugasnya berbagi ya. Nanti ada yang Bapak minta, ada yang presentasi, ada yang mencari jawaban, ada yang menulis jawaban. Presentasinya coba ya. Kan biasanya cowoknya kan
Nulis sedot biasanya kan. Pakai jawaban sedot. Jadi presentasi baik. Hanya presentasi di meja masing-masing. Baca baik. Baca diskusi. Oke, tulislah soalnya 5 soal yang kalian diskusikan dan cari jawabannya. Soal pertama, tulis. Berbagi tugas, ada yang menulis, ada yang bisa dijawab, ada yang presentasi. Bersama. Soal pertama, bagaimana cara mengamati sel? Atau bagaimana sel diamati? Ini bersama ya. Bagaimana cara mengamati sel? Nah, kalau soalnya bagaimana, jawabannya singkat atau agak panjang? Panjang ya, karena bagaimana how panjang ya. Kalau apa, nah baru singkat. Sudah? Sudah soal pertama? Sudah, soal kedua. Sebutkan bagian-bagian mikroskop. Sebutkan bagian-bagian mikroskop. Bagian-bagian mikroskop. Sudah? Soal ketiga. Jelaskan perbedaan. Jelaskan perbedaan ini yang menulis ya. Sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Tuh. Jelaskan perbedaan sel prokaryotik dan eukaryotik. Dua lagi. Soal keempat, sebutkan komponen kimiawi sel. Sebutkan komponen kimiawi sel. Sebutkan komponen kimiawi sel. Kimiawi sel. Komponen kimiawi sel. Soal terakhir, sudah? Soal terakhir, sebutkan 3 bagian sel yang utama. Sebutkan 3 bagian sel yang utama. Oke, silakan didiskusikan, dicari jawabannya, kerjasama. Nanti kalau selesai kita baru bahas sama-sama. Kita masuk kelas. Ini kelas berapa? Kelas 10 sini. Serius. Diacak boleh jawabannya. Nah, selesai belajar ini Bapak akan membagikan buku ini ya, 1 bangku, 1 buku ya, karena bukunya kurang. Sudah belajar ini kan?
paket. Mikroskop. Sel-sel. Tripod. Banyak kayaknya di sini lah. Santai di sana. Sana nomor 3 apa? Dua tuh bagian-bagian itu. Nomor 3 jelaskan dia. Bagian Oh, ini kebagian sel. kacanya itu namanya kelipan. Ke bagian ya tadi tunjuk ke bagian sel yang Nah, ini lah, harapan. Lah dia dapat tadi. Dapat nomor 1 main. ini lah cari ini lah. Nomor 1, nomor 5. Tidak memiliki yang
Orang mana tuh ini? Carilah sini. One eternity later. Oke, terima kasih Pak Jazili. Tadi saya sudah mengamati dari janji kita kemarin ya. Kita kemarin membuat janji bahwasanya hari ini kita akan ada supervisi akademik yang Bapak lakukan di kelas 11-2 ya. Nah, saya sudah mengamati dari pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, bagaimana Bapak sendiri menilai diri Bapak dalam kompetensi pembelajaran tadi, Pak? Jujur saja untuk hari ini karena kondisinya kurang fit saya hari ini, jadi agak sedikit terganggu ya. Iya, benar ya, karena memang kondisi tubuh Bapak yang kurang fit pakai masker ya. Tetapi bagaimana Bapak kok bisa menilai demikian, Bapak? Bagaimana Bapak bisa menilai sedemikian dari kompetensi yang Bapak bicarakan tadi? Sebenarnya dari kemarin saya sudah menyiapkan diri untuk pembelajaran hari ini, bahwa saya akan semaksimal mungkin untuk dengan performa yang terbaik ya, untuk supervisi hari ini. Cuma karena kodarullah kondisinya kurang fit, jadi ada beberapa hal yang lupa saya lakukan hari ini. Oh iya, benar, tidak apa-apa Pak. Memang kita itu kadang ada kala lupanya, kadang ada kala ingatnya ya Pak. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari pengamatan atau supervisi saya tadi Pak? Ya, jadi dari hasil pengamatan saya, Pak Jazili di pembelajaran biologi tadi sudah melakukan yang sangat bagus ya, sudah lebih tinggi dari standar yang kita rujuk sebenarnya Pak. Ya, jadi sudah luar biasa, plus yang luar biasa dari kami. Nah, bagaimana Bapak mendengar ini Pak? Alhamdulillah senang. Ya, alhamdulillah berarti sudah di luar ekspektasi sebenarnya Pak ya. Nah, Saya ingin lebih dari itu ya. Nah, maka dari itu Pak, saya melihat sebenarnya masih ada kompetensi yang bisa dikembangkan lagi. Misalkan tadi saat saya mengamati Bapak dalam membagi kelompok ya, membagi kelompok tadi dengan nama-nama anggota apa namanya Pak? Bagian-bagian sel ya. Tadi dibuat masih secara manual Pak ya. Masih dibuat secara manual. Sebenarnya Pak bisa jadi ketika membagi kelompok tersebut berdasarkan apa namanya kebutuhan belajar siswa dan karakter atau gaya belajar siswanya Pak. Ya, sehingga ketika dibuat sesuai dengan gaya belajar siswa, dari setiap siswa ini mereka akan berada di kelompok yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Tapi tadi masih karena mungkin baru awal Pak ya, baru awal, tetapi sudah saya lihat Bapak melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Hanya saja tinggal dikembangkan ke depannya agar dalam diferensiasi pembelajaran ini anak-anak atau siswa bisa lebih merasa tertantang lagi ya, bisa tertantang sehingga dalam pembelajaran mereka menjadi lebih bersemangat lagi ya. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini Pak? Ya, kemarin itu sebenarnya kalau pembagian kelompok ini sudah dimulai dari minggu kemarin. Oh iya. Kemarin itu saya tawarkan kepada siswa-siswa apakah saya membagi kelompok atau mereka yang membagi kelompok. Kemarin itu tidak salah mereka yang membuat kelompok sendiri berdasarkan keinginan mereka, bukan berdasarkan keinginan saya. Bukan karena gaya atau minat belajar Pak ya, tapi karena memang keinginan dari mungkin ada yang peserta, ada kawan, teman sebangku. Oh iya, betul ya, tidak masalah Pak. Tapi kedepannya mungkin kompetensi dalam membagi kelompok ini bisa kita bagi untuk melihat gaya belajar siswa tersebut. Oke. Nah, sekarang apa rencana tindak selanjutnya untuk Bapak dalam mengembangkan kompetensi Bapak? Jujur
jujur tadi saya sebenarnya ada yang lupa menyampaikan tujuan pembelajaran. Iya benar sekali Pak. Saya setelah di akhir pembelajaran saya ingat ini apa yang lupa ini ternyata memang tujuan pembelajaran. Seharusnya awal tadi saya sampaikan Iya dulu. benar sekali ya. Nah sekarang apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan hal tersebut? Balik ke tadi Pak Oja karena kondisi kurang fit jadi agak ngeblank gitu. benar. Blank. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya itu saya akan ini merunut lagi apa langkah-langkah pembelajaran Supaya lebih sistematis. ya, lebih sistematis. Oke, benar sekali, Pak. Ya, alhamdulillah berarti Bapak sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga memenuhi kebutuhan murid sebenarnya Pak ya. Nah oke sekarang Pak, apa yang Bapak dapatkan dari supervisi kita hari ini Pak Zazili? Jujur sebenarnya saya senang di supervisi Ya. OJ ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi tidak merasa tertekan Tidak. Pak? Tidak ya? Sebenarnya saya natural saja untuk hari ini sebenarnya. Mungkin karena tadi balik kondisi kurang fit, Benar. ada langkah-langkah yang pembelajaran yang terlewatkan Oh, seperti itu. benar Tapi sekali. kalau di supervisi saya sangat senang. Iya alhamdulillah. Berarti mudah-mudahan nanti ketika ada hal yang bisa kita supervisi kembali, bisa kita lihat kembali dan bisa untuk mengembangkan diri kita sama-sama sebagai pendidik ya. Oke, saya rasa terima kasih untuk hari ini Pak Zazili atas kegiatan kita coaching supervisi akademiknya. Mudah-mudahan ini akan menjadi catatan tersendiri saya sebagai supervisor, Bapak Zazili sebagai coachingnya ya. Terima kasih, sampai berjumpa di supervisi akademik selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Zazili ya, sampai berjumpa lagi. Oke. Sama-sama.